Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan materinya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang fungsi pembangkit eksponensial, ya. Selanjutnya kita mempelajari penerapannya dalam menyelesaikan permasalahan counting. Di sini untuk penerapannya, saya langsung bahas tentang contoh soal dan, pembahasannya. Kita nanti kerjakan bersama-sama, ya. Oke, ini misal ada contoh soal, ada berapa cara menyusun 4 huruf dari kata sarasa, ya. Jadi di sini sarasa, awal hurufnya dari kata tersebut itu ada 6. Ya, akan tetapi di sini yang perlu kita susun, hanya 4 huruf, ya. Jadi kalau teman-teman kerjakan secara manual, teman-teman harus, mengerjakan dulu pemilihan 4 huruf dari 6 huruf yang ada, baru teman-teman susun permutasinya, begitu. Misal 4 huruf di awal, kasus pertama, lalu 4 huruf di tengah, lalu 4 huruf di akhir, lalu 4 huruf acak dan sebagainya. Nah, itu cukup, eee, lama dan membutuhkan kedetilan ya, tingkat kejelian kita khawatirnya ada yang terlewat gitu. Nah, untuk menyusun permutasinya teman-teman sudah pernah, eee, itu ya, latihan soal sebelumnya tentang, menyusun huruf yang ada, yang mana di antara huruf itu yang kembar, ya. Teman-teman, itu kalau nggak salah di permutasi multihimpunan, nanti teman-teman coba dibuka kembali catatannya, ya. Untuk ini saya tidak, membahas itu, sebenarnya itu kan ada beberapa cara. Nah, kalau teman-teman mau mengerjakan yang dulu untuk sebagai perbandingan, boleh. Nah, tapi di sini untuk, menyingkat waktu, di sini langsung saya bahas yang penerapannya menggunakan fungsi pembangkit eksponensial ya. Nanti teman-teman bisa dicoba sendiri yang menggunakan, rumus sebelumnya gitu, nanti mungkin teman-teman jadi bisa lebih tahu lebih enak mana, lebih, kelemahannya kalau menggunakan yang FPE ini yang apa, kalau yang menggunakannya kemarin, kelemahannya apa, kelebihannya apa, begitu ya. Baik, kalau gitu sekarang kita lanjutkan untuk mengerjakan bersama-sama ya. Ya, kita jawab bersama-sama. Langkah awal sebagaimana, pengerjaan pada fungsi pembangkit biasa. Kita menentukan dulu apa fungsi pembangkit dari kasus tersebut. Misal, kita beri nama fungsi pembangkit eksponensialnya F ya, Fx. FPE atau fungsi pembangkit eksponensial dari kasus di atas adalah sebelumnya teman-teman jangan bingung ya, karena pada permasalahan, seperti ini kan tidak disebutkan, menggunakan FPB atau FPE. Jadi teman-teman sendiri yang menentukan. Nah, dalam penentuannya itu, misal ada kasus, oh, untuk seperti ini menggunakan FPB atau FPE. Nah, teman-teman, sudah pelajari pada pembahasan sebelumnya, kapan kita menggunakan FPB, kapan kita menggunakan FPE. Di sini dalam instruksi ini ada kata menyusun, ya. Jadi di sini kita tidak hanya mendistribusikan jeruk apel sebagaimana contoh FPB sebelumnya. Oh, berarti ini permasalahan yang memperhatikan urutan, eee, dari kata sarasa. Jadi di sini yang digunakan
FPE. Teman-teman ingat kembali untuk sebelumnya bahwa, mmm, FPE itu di sini, digunakan untuk masalah penyusunan dan pendistribusian objek-objek berbeda. Itu ya. Jadi di sini kita menggunakan FPE. Jadi di sini FPE misal kita beri, simbol fx adalah di sini kita, mungkin melihat dulu salah satu huruf. Ya di sini kalau dilihat, huruf yang paling banyak muncul A. Jadi saya awali dulu dari A ya. Di sini ada 3 huruf A dalam kata sarasa, ya. Lalu huruf S muncul sebanyak 2 kali. Lalu R sebanyak 1 kali. Ya, jadi saat kita memilih 4 huruf dari 6 huruf yang ada, kemungkinan memilih huruf A tentu lebih banyak dari huruf-huruf yang lain. Kenapa? Karena dia di sini ada sebanyak 3 hurufnya, yang, apa namanya, sama gitu ya. Jadi di sini misal kita, tentukan dulu yang huruf A. A di sini berarti dia bisa muncul sebanyak 0 kali, berarti X pangkat 0 ya. Sebagaimana, FPB ya, yang kita perhatikan itu pangkat berjalannya. Ya di sini X pangkat 0 kita bisa tulis 1, lalu, eee, plus X pangkat 1 yang artinya, huruf A bisa muncul hanya 1 kali, plus X kuadrat per. Ya, ini yang membuat berbeda dari fungsi pembangkit biasa. Kalau di fungsi pembangkit eksponensial, di sini kita memunculkan per 2 faktorial sesuai dengan pangkat atasnya. Ya, di sini berarti untuk suku ini maksudnya A bisa mungkin muncul sebanyak 2 kali. Ya, lalu masih ada kemungkinan muncul lagi 3 kali ya. Jadi di sini kita tambahkan lagi dengan X pangkat 3 per 3 faktorial. Cukup ya, karena, di sini hanya 3 kali. Jadi, sudah kita tutup kurung, ini adalah untuk kasus yang A. Oke, lalu next kita kalikan dengan yang apa dulu? Untuk yang selanjutnya, yang hurufnya munculnya 2 kali ya, setelah ini yang A 3 kali berarti yang S. S bisa muncul, maksimal 2 kali. Berarti di sini analog saja dengan ini, tapi hanya sampai pangkat 2. Ya, seperti ini cukup. Ya, ini untuk kasus S. Next untuk, huruf terakhir yaitu huruf R. Dia hanya bisa, mempunyai 2 kemungkinan, muncul dan tidak muncul dia dalam pemilihan 4 huruf ini ya, dalam penyusunan 4 huruf itu. Jadi, 1 plus X saja. Muncul sebanyak 1 kali atau tidak muncul sama sekali X pangkat 0. Nah, jadi ini adalah fungsi pembangkit eksponensial untuk kasus di atas. Sementara permasalahannya adalah kita diminta untuk di sini kan menyusun 4 huruf. Berarti untuk kasus FPE ini yang mau kita cari adalah koefisien dari, saya tulis di sini dulu. Permasalahan. Jadi di sini
kuncinya teman-teman bisa merubah dari, kalimat yang seperti ini kan kalimat permasalahan sehari-hari. Ya kita bisa menyusun permasalahan dalam matematikanya, dalam bentuk simbol maupun angka-angka, begitu. Nah, kalau sampai ini kan teman-teman tidak tahu, simbol matematikanya, permasalahan matematikanya, teman-teman tidak akan bisa melanjutkan. Sampai fx ini aja kan tidak cukup, itu ya. Jadi di sini permasalahan penyusunan 4 huruf di atas, sama dengan mencari koefisien dari koefisien koefisien suku X pangkat 4 per. Sekali lagi hati-hati karena ini FPE, jadi ada per 4 faktorialnya. Kalau pada FPB permasalahannya cukup mencari koefisien X pangkat 4. Ya, sekali lagi karena ini FPE, jadi kita cari koefisien X pangkat 4 per 4 faktorial dari FPE Fx. Nah, ini kita sudah mengantongi, instruksinya dalam bentuk, matematika, dalam bentuk simbolnya seperti ini. Selanjutnya kita tinggal mencari, ya. Untuk mendapatkan koefisien X pangkat 4 dari 4 faktorial ini karena di sini, eee, semuanya pangkat 1, ya. Ini sudah dalam bentuk yang sederhana, tidak memuat, deret tak hingga, ya. Jadi di sini bisa kita langsung, coba satu-satu atau langsung teman-teman eee, bisa ada bayangan gitu, mana saja kalau dikali dari ketiga faktor ini yang ada di dalam kurung, nanti akan menghasilkan X pangkat 4, seperti itu. Ya, sebentar ini saya next, slide dulu. Ya, saya tuliskan di sini. Jadi, suku-suku fx yang memuat x pangkat 4 adalah, jadi sebelum kita bisa mendapatkan koefisien dari X pangkat 4 per 4 faktorial, yang perlu kita cari dulu adalah, koefisien dari X pangkat 4. Untuk yang per 4 faktorial nanti, belakangan ya. Ini, kita fokus ke X pangkat 4 dulu. Oke, di sini kita untuk mendapatkan suku-suku yang memuat X pangkat 4, kita kalikan ketiga faktor ini, kita perkirakan mana yang akan menghasilkan X pangkat 4. Kita coba satu per satu, di sini, kita mulai dari 1. 1 di sini kita kalikan pada faktor yang kedua ini yang mana? Kita coba yang 1 dulu ya, 1 kali 1 hasilnya 1 lalu kita kali 1 berarti akan menghasilkan 1, itu tidak memuat X pangkat 4 jadi kita abaikan. Lalu 1 dikali X, dikali 1 menghasilkan X, bukan X pangkat 4 jadi kita abaikan. Lalu 1, pangkat X kuadrat per 2 faktorial kali 1, bukan X pangkat 4, dia yang akan kita abaikan. Lalu juga X1 dikali X kuadrat per 2 faktorial dikali X nanti akan menghasilkan X pangkat 3. Jadi untuk 1 ini kita kalikan dengan berapapun dengan faktor kedua maupun ketiga, dia tidak akan menghasilkan, X pangkat 4. Jadi next kita lanjut ke, suku yang
kedua pada faktor pertama ini, yaitu X. Ya, kita mulai satu-satu lagi, dicoba-coba, nanti akan ketemunya, X pangkat 4 yang pertama jika X kita kalikan dengan X kuadrat per 2 faktorial dikali X. Oke. X dikali X kuadrat per 2 faktorial dikali X. Nah, nanti ini kalau dikalikan X-nya akan menghasilkan X pangkat 4. Oke. Nah, untuk, selanjutnya X ini, tidak bisa menghasilkan X pangkat 4 ya jika dikalikan, ke faktor kedua maupun ketiga, hanya ini aja. Nanti teman-teman bisa dicoba-coba sendiri. Oke, kita lanjut ke yang X kuadrat per 2 faktorial. X kuadrat, kalikan, misal kita coba lagi kali 1 kali X, nanti ini maksimal hanya akan menghasilkan X pangkat 3, jadi dia akan menghasilkan X pangkat 4 jika, dikalikan dengan X kalikan X, oke. Ya, seperti ini. Lalu untuk selanjutnya X kuadrat ini dia juga akan menghasilkan X pangkat 4 jika dikalikan dengan X kuadrat per 2 faktorial dikali 1. Ya. Selanjutnya kita beralih ke yang X pangkat 3. X pangkat 3 ini dia akan menghasilkan, X pangkat 4 jika dikalikan 1 dan dikalikan X. Dikali 1 dikali X, lalu, menghasilkan X pangkat 4 lagi jika kita kalikan dengan X kalikan dengan 1. Ya, ini, sudah yang terakhir. Untuk yang lainnya nanti akan menghasilkan bukan X pangkat 4, gitu ya. Nah, dari sini kita tinggal, menyederhanakan dulu ya, baru nanti kita akan merubahnya menjadi X pangkat 4 per 4 faktorial. Ya, setelah, kita sederhanakan bentuk perkaliannya, teman-teman perhatikan bahwa tidak semuanya itu memuat, X pangkat 4 per 4 faktorial, padahal itu yang mau kita cari. Nah, untuk, itu kita di sini bisa merubahnya menjadi X pangkat 4 per 4 faktorial dengan tanpa merubah nilai, ya. Masih ekuivalen dengan, eee, bentuk yang atasnya. Coba kita ubah satu persatu dari suku yang pertama ini. Dia X pangkat 4 bisa kita rubah menjadi X pangkat 4 per 4 faktorial dengan cara dikali 4 faktorial per 2 faktorial. Jadi kita tidak merubah nilai. Ini kalau kita sederhanakan 4 faktorial per 4 faktorial 1, jadi nanti ketemunya sama dengan bentuk yang atas. Analog untuk yang lainnya ya. Jadi di sini 4 faktorial per 2 faktorial dikali X pangkat 4 per 4 faktorial. Ya, next sama di sini, 2 faktorial,
dikali 2 faktorial. Berarti ini sama dengan 4. Kalau teman-teman mau ubah ke dalam bentuk 4 boleh. 4 berbeda dengan 4 faktorial ya. Jadi di sini 4 faktorial per 4 atau mau dibuat 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial boleh. Per 4 faktorial per 3 faktorial kali X pangkat 4 per 4 faktorial plus ya, dari sini semua suku sudah memuat X pangkat 4 per 4 faktorial sesuai yang kita mau di awal ya. Jadi di sini langsung kita bisa kita tuliskan koefisien X pangkat 4 per 4 faktorial dari FPE Fx adalah ya di sini kita langsung ambil koefisien-koefisiennya ya. Koefisien-koefisiennya yang ini. Di sini 4 faktorial per 2 faktorial. Mau langsung dihitung boleh. Ya, di sini langsung nanti kita peroleh 4 kali 3 berarti 12. Ini juga sama, 12. Kalau yang ini 4, berarti di sini 6 ya. Lalu di sini 4. Ini juga 4. Jadi koefisiennya adalah 38. Ya. Jadi bisa kita simpulkan banyaknya susunan 4 huruf dari kata sarasa ada sebanyak 38. Ya, seperti ini jawabannya saat kita menggunakan FPE. Oke. Semoga teman-teman ada gambaran ya. Untuk selanjutnya agar teman-teman lebih jelas lagi, untuk selanjutnya ini dalam bentuk permasalahan sehari-hari juga ya. Saat kita mau menempatkan 25 orang ke dalam 3 ruangan yang berbeda. Nah, untuk cara penempatannya itu ada syaratnya. Syaratnya itu di dalam ruangan itu tidak boleh ada yang kosong. Jadi ketiga-tiganya itu harus terisi minimal 1 orang. Jadi di sini tuh 25 orangnya itu berbeda ya, si A, si B, si C, si D dan seterusnya. Nah, di sini saat kita mau mendistribusikan ke 25 orang itu ke dalam 3 ruang berbeda, di sini kita memperhatikan si A itu berada di ruangan A atau B atau C, si ruangan pertama, ruangan kedua, atau ketiga. Misalnya tadi kan A, B, C, D itu orang-orangnya. Lalu misal ada 3 ruangan, ruangan 1, 2, dan 3. Nah, di sini dalam menempatkan ke 25 orang yang berbeda itu,
karena si A misalnya ditempatkan di ruang yang pertama, akan berbeda kasus dengan ditempatkan di ruang yang ketiga, apalagi yang kedua dan seterusnya. Jadi di sini kasusnya kita menggunakan, fungsi pembangkit eksponensial karena di sini kita memperhatikan penempatannya itu bagaimana orang-orangnya. Dan di sini sebagaimana aturan penggunaan FPE di sini objek-objeknya itu berbeda, 25 orang itu jelas berbeda ya, si A, si B, C dan seterusnya. Oke, jadi di sini dari soal ini sebelum kita mengerjakan, kita perlu melakukan analisis dulu, oh ini menggunakan FPB atau FPE begitu. Ya, jadi kurang lebih seperti tadi gambaran analisis awalnya. Nah, sekarang kita sudah mengantongi bahwa yang mau kita gunakan adalah FPE. Jadi langkah awal kita tentukan dulu apa fungsi pembangkit eksponensial dari kasus tersebut. Oke, kita coba kerjakan bersama-sama. Ya, di sini kita coba kerjakan bersama-sama ya. Langsung saja untuk FPE dari kasus tersebut adalah gantian ya, misal sekarang kita beri nama GX. Oke, GX sama dengan di sini kita coba menggunakan bentuk yang berbeda dari sebelumnya. Teman-teman ingat kembali dulu waktu FPP ya. Waktu FPP saya pernah menyampaikan bahwa di sini tuh kita bisa menyusunnya dalam bentuk deret tak hingga yang plus titik-titik-titik seperti itu, ataupun mau kita batasi sesuai dengan himpunan semestanya atau batas maksimal yang disebutkan di dalam soal. Nah, di sini kita akan mencoba untuk yang contoh kelima ini menggunakan deret yang tak hingga. Tadi kan sudah yang ada batasnya sesuai dengan banyaknya huruf A, R, S. Nah, kalau ini misal kita abaikan dulu 25 orangnya. Jadi bisa untuk FPE-nya ya, FPE-nya bisa jadi untuk 30, untuk 100 orang bisa kan, tapi tetap nanti yang kita cari koefisiennya untuk yang pangkatnya 25 per X pangkat 25 per 25 faktorial. Jadi sebenarnya tidak begitu berpengaruh karena nanti ketemunya akan sama. Oke. Di sini untuk yang ruang pertama. Berarti karena harus ada minimal 1 orang, jadi di sini kita tuliskan X pangkat 1. Lalu plus X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 3 per 3 faktorial plus dan seterusnya. Di sini kita pakai deret tak hingga. Ya, jadi mau X sampai X pangkat 25 per 25 faktorial boleh, mau X pangkat 100 per 100 faktorial bisa kan, tapi tetap nanti koefisien yang kita cari adalah X pangkat 25 per 25 faktorial gitu ya. Tapi di sini kita akan menggunakan kasus yang deret tak hingga yang seperti ini. Ini untuk ruang yang pertama karena di sini ada 3 ruang, kemudian syaratnya sama untuk ke semua ruang, jadi langsung saja kita pangkatkan 3. Ya. Langsung kita pangkatkan 3 dengan alasan tadi 3 ruangan berbeda itu mempunyai syarat yang sama, minimal ada 1 orang. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggunakan identitas ekspansi polinomial.
ya. Sebelumnya kita sudah list ya, saya sudah tuliskan. Nah, bentuk ini ya, identitas ekspansi polinom yang sering digunakan dalam FPE. Untuk yang FPE yang menggunakan deret tak hingga, ini kita bisa menggunakan identitas ini. Kenapa? Karena untuk yang identitas ini, untuk kesemuanya ini mereka menggunakan deret tak hingga atau sigmanya ya, jika ditulis dalam bentuk sigma, sigmanya itu dari n sama dengan 0 sampai tak hingga, seperti itu. Nah, jadi sekarang kita ubah bentuk FPE yang tadi memuat deret tak hingga ke dalam bentuk identitas yang sering dipakai ini. Atau mungkin pengembangannya juga bisa dari keempat ini. Nah, tapi sebenarnya sudah terlihat jelas karena tadi itu x plus x kuadrat per 2 faktorial plus x pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya itu yang standar ya. Ekspansinya yang biasa. Di sini teman-teman harapan saya kemarin sudah benar-benar mengerjakan ya. Jadi di sini tahu hasilnya apa. Karena di sini belum saya isi, di sini saya ambil yang di sini. Ya, ini ya. E pangkat X itu sama dengan 1 plus X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Ya, ini bisa dimasukkan ke bentuk yang pertama tadi. Yang ini ya, teman-teman bisa isikan yang tadi. Nah, dari sini teman-teman perhatikan hampir sama bentuknya dengan yang soal yang mau kita kerjakan ini ya. Tadi bedanya kalau yang ini kan mulai dari 1 plus X dan seterusnya. Kalau yang kasus yang kita buat tadi FPE-nya itu dimulai dari X, tidak ada satunya. Kalau seperti itu bagaimana? Ya udah, tanpa merubah nilai ya. Sesuai dengan kaidah yang berlaku, kita karena persamaan ini ada dan sah ya, benar adanya. Jadi di sini kita bisa menggunakan persamaan ini. Karena yang kita butuh hanya X plus dan seterusnya, di sini satunya bisa kita pindahkan ruas ke kanan. Jadi X plus X kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya, ini sama dengan E pangkat X dikurang 1. Itu ya. Saya tuliskan dulu di pembahasan kita tadi ini. Jadi ini sama dengan, ini saya tulis di sebelah kanan aja biar lebih hemat space-nya. Ini E pangkat X dikurangi 1. Ini hanya untuk yang di dalam kurung. Jadi di sini kita tuliskan kembali kurungnya dan kita pangkatkan 3. Oke. Dari sini bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Dilihat dari bentuk ini, teman-teman masih memuat pangkat 3 ya. Di dalam kurung ini masih memuat suku E pangkat X, fungsi ya, E pangkat X min 1, lalu dipangkatkan 3. Di sini kita coba sederhanakan dengan cara menjabarkan. Kita buka kurungnya. Oke. Ini saya mengerjakannya ke kanan ya. Jadinya teman-teman ingat kembali bisa menggunakan segi 3 Pascal ya. Segi 3 Pascal untuk yang pangkat 3. 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1. Jadi di sini 1 3 3 1 dan hati-hati. Di sini tandanya minus. Jadi di sini saya coba uraikan agar teman-teman bisa lebih mudah difahami ya. EX pangkat 3 Lalu
mau dibuat plus dulu atau mau minus boleh, minus dulu boleh, tapi di sini, saya buat seperti ini dulu biar teman-teman lebih mudah dipahami. Di sini koefisiennya 3, lalu dikali E pangkat X pangkat 3 dikali maaf, ini pangkatnya 2 ya, pangkatnya berjalan, teman-teman ingat kembali yang menggunakan, teorema binomial, oke? Lalu di sini min 1 pangkat 1 ya, plus 3 E X E pangkat X dikali min 1 kuadrat. Tidak cukup ternyata. Di sini saya tulis atasnya ya. Lalu di sini plus 1 pangkat 3. Maaf, ini plus min 1 pangkat 3. Ya. Jadi di sini teman-teman jangan diabaikan tanda minusnya. Jadi minus 1 di sini selalu ikut. Ini saya perlihatkan dulu. Benar-benar yang dasar banget. Kalau teman-teman mau langsung dibuat selang-seling plus minus oke, asal teman-teman paham dapatnya seperti itu dari mana ya. Oke, di sini langsung kita kerjakan. Jadinya E pangkat 3X plus minus ya. Minus 3 E pangkat 2X plus 3E pangkat X minus 1. Ya, ini kalau seperti ini sudah dalam bentuk yang sederhana ya, sudah tidak memuat deret tak hingga lagi. Nah, dari sini apakah kita sudah bisa menentukan koefisien X pangkat 25 per 25 faktorialnya? Belum ya, karena ini masih dalam bentuk E. Ya, berarti sekarang kita coba buat E-nya itu dalam bentuk yang memuat ada X pangkatnya lagi gitu ya. Di sini kita gunakan lagi-lagi identitas ekspansi polinomial yang sering digunakan. Nah, di sini saya tampilkan lagi identitas yang sudah diisi ekspansi polinomialnya agar lebih mudah dipahami. Ya, di sini untuk E pangkat X seperti ini, untuk yang E pangkat N X seperti ini. Ya, jadi di sini langsung mau kita gunakan agar bentuknya lebih simpel, kita gunakan yang sigma aja ya. Jadi E pangkat NX itu sama dengan sigma N pangkat R kali X pangkat R per R faktorial dari R-nya sama dengan 0 sampai tak hingga. Ya, di sini kita catat dulu ke dalam memori, kita masukkan ke jawaban yang tadi ya. Ya, di sini langsung saya tuliskan dalam bentuk seperti ini ya. Tadi kan E pangkat NX rumusnya. Nah, di sini berarti kita tinggal substitusikan N-nya sama dengan 3, diperoleh bentuk ini. Lalu di sini 3-nya kita keluarkan dari sigma. Lalu di sini E pangkat 2X berarti kita substitusikan N-nya sama dengan 2. Ya, terus ini analog, nanti diperoleh bentuk seperti ini. Oke, selanjutnya kita tinggal cari yang mau kita cari tadi, yaitu belum kita tuliskan ya, permasalahan di atas. Tidak cukup, saya ganti slide saja ya. Bentar. Oke, saya pindahkan di slide yang baru. Tadi kita baru sampai ini ya. Nah, selanjutnya dari sini, ini masih bentuk yang memuat R seperti ini ya, kita tidak perlu menyelesaikannya. Di sini cukup kita fokus pada
yang mau kita cari. Nah, berdasarkan soal yang ada, yang seharusnya kita cari adalah koefisien X pangkat 25 per 25 faktorial dari FPE GX. Nah, di sini untuk mendapatkan koefisien ini berarti kita perlu cari suku yang memuat X pangkat 25 per 25 faktorial. Nah, di sini kan panjang sekali. Masih memuat A hingga kita tidak perlu menjabarkan. Kita langsung substitusikan saja R-nya sama dengan 25. Itu ya. Jadi kita substitusikan per sukunya dulu. Berarti ini ya. Tinggal substitusikan berarti 3 pangkat 25 X pangkat 25 per 25 faktorial. Nah, kalau ini enaknya kenapa? Apa kita tidak perlu memfaktorkan, ini sudah tidak ada dalam bentuk perkalian yang kurung-kurung tadi ya, ini sudah dalam bentuk minus, plus, minus gitu. Jadi, bisa langsung kita ketahui, suku yang memuat suku yang memuat X pangkat 25 tanpa perlu kita mengalihkan lagi gitu, karena ini sudah dalam bentuk yang sederhana dalam bentuk penjumlahan maupun pengurangan seperti ini, ya. Jadi tinggal substitusikan aja karena sudah tidak ada perkalian yang dalam, beberapa faktor kurung tadi, oke. Nah, di sini untuk, suku selanjutnya, yang memuat X pangkat 25 yang mana? Ya tinggal saat kita masukkan R pangkat 25, berarti di sini 3 dikali 2 pangkat 25 kali X pangkat 25 per 25 faktorial plus di sini 3 X pangkat 25 per 25 faktorial. Untuk minus 1 ini tidak memuat X pangkat 25 ya, jadi kita abaikan. Jadi yang memuat suku X pangkat 25 ini ke semuanya ini lalu tinggal kita nanti sederhanakan dengan cara dikurangi maupun dijumlah sesuai tanda yang ada. Oke. Berarti di sini kita tinggal sederhanakan menjadi 3 pangkat 25 dikurangi 3 kali 2 pangkat 25 plus 3 kali X pangkat 25 per 25 faktorial. Nah, dari sini sudah jelas nampak ya, mana yang menjadi koefisien X pangkat 25 per 25 faktorial itu yang di dalam kurung. Nah, untuk ini teman-teman juga bisa lihat enaknya, ini kita tidak perlu mengadakan per 25 faktorialnya seperti sebelumnya. Ya, karena ini sudah langsung per R faktorial. Ya, kalau teman-teman perhatikan yang tadi, ya soal sebelumnya, ya dari sini kan kita mencari X pangkat 4 dulu. Nah, saat kita memperoleh X pangkat 4, hasil yang diperoleh itu tidak selalu pernya itu per 4 faktorial. Ya, jadi saat seperti ini maka kita perlu merubahnya dulu ke dalam bentuk yang sesuai kita cari, yaitu X pangkat 4 per 4 faktorial diubah menjadi bentuk yang seperti ini, ada per 4 faktorialnya. Nah, kalau yang tadi tidak. Kenapa? Karena di dalam bentuk ini sudah memuat per R faktorial semua. Ya, jadi langsung bisa kita ketahui koefisiennya ini. Jadi, ini tidak perlu kita cari ya, 3 pangkat 25 itu ya sekian lah, gampang ngitungnya sudah, maksudnya bisa dicari kalau mau pangkatnya sebanyak itu. Ya, di sini jadi asal mau aja, nggak susah maksudnya. Jadi tidak perlu dicari, nggak apa-apa ya. Karena sudah yang penting tidak memuat variabel, bisa dihitung. Bisa ketemu hasil akhirnya berarti sudah cukup. Ini kan sudah tidak memuat I, R, N gitu kan. Ini 3 pangkat 25 nanti ketemunya konstanta, dikurangi 3 kali 2 pangkat 25 juga ketemunya konstanta, plus 3 juga konstanta. Ya, jadi sudah bisa kita peroleh hasil akhir ini. Jadi ada sebanyak
3 pangkat 25 min 3 kali 2 pangkat 25 plus 3. Cara menempatkan ke-25 orang ke dalam 3 ruangan berbeda sesuai dengan syarat yang ada, ya. Dengan menyesuaikan syarat yang ada. Syarat yang ada tadi yaitu minimal satu ruangan satu ya. Satu ruangan satu orang minimal. Udah selesai. Ya, jadi silahkan teman-teman amati mana yang perlu kehati-hatian. Ini juga sebenarnya perlu kedetilan ya. Teman-teman harus detail, harus memperhatikan hal-hal yang mungkin nampaknya sepele gitu. Tapi kalau di awal udah salah, nanti khawatirnya nanti di sini teman-teman juga ke belakangnya salah, ya. Coba diasah kemampuannya dengan memperbanyak latihan-latihan soal, insya Allah akan semakin paham. Oleh karena itu di sini selanjutnya dikerjakan latihan-latihannya ya. Demikian teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari insya Allah menjadi ilmu yang manfaat dan berkah untuk kita semua. Saya mohon maaf jika ada salah dan kurang. Akhirul kalam saya akhiri untuk perkuliahan daring kali ini. Wallahumul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.